Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan berimajinasi dikit nih. Bayangin ada sebuah karakter animasi, seorang ASN, aparatur sipil negara, yang lagi berdiri di tengah-tengah badai era digital. Semuanya serba cepat, serba nggak pasti, atau yang sering banget kita sebut sebagai era fucha. Pertanyaannya, gimana sih caranya supaya mereka tetap bisa survive dan relevan? Coba deh jujur ke diri sendiri. Di zaman yang berubahnya hitungan detik kayak gini, apa iya cuma duduk diam di kelas, merhatiin instruktur ngomong berjam-jam itu masih relevan? Dunia di luar sana udah lari kencang banget, menuntut adaptasi sama inovasi yang nggak main-main. Udah pasti, kita harus bener-bener ngerombak cara kita belajar dari nol. Oke, jadi ini agenda yang bakal kita obrolin hari ini. Kita mulai dari era VUCA dan tantangannya, terus masuk ke 3 tahapan penting, pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Habis itu kita bahas bedanya dari kompetensi menuju kapabilitas, dan pastinya gimana bentuk masa depan pembelajaran ASN. Yuk langsung kita bahas. Bagian pertama, era VUCA dan tantangan ASN. Gini ya, ekspektasi masyarakat itu sekarang lagi tinggi-tingginya. Mereka pengen layanan publik yang cepat, transparan, dan inovatif. Kalau seorang ASN cuma ngandelin pola lama yang reaktif atau nunggu diklat setahun sekali, wah udah pasti ketinggalan kereta. ASN itu dituntut jadi motor penggerak birokrasi berkelas dunia loh. Terus gimana dong solusinya? Nah, para ahli pendidikan itu punya peta jalan yang keren banget namanya Kontinum PAH, singkatan dari pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Ini bukan sekedar teori membosankan ya, ini justru gambaran nyata gimana seorang pembelajar itu berevolusi, makin dewasa cara mikirnya, dan makin punya otonomi. Masuk ke bagian kedua, pedagogi. Sekarang, coba bayangin lagi karakter animasi ASN kita tadi di sebuah papan tulis putih. Dia lagi duduk pasif di mejanya, tangannya megang pulpen, matanya natap ke depan, dan yaudah nunggu aja instruksi dari gurunya tentang apa yang harus dipelajarin hari ini. Nunggu disuapin. Nah, fase ketergantungan ini yang kita sebut pedagogi. Di fase paling dasar ini, belajar itu sifatnya linear dan kaku banget. Fokusnya murni cuma nangkap materi literasi yang disampaikan. Kita bergantung total sama instruktur yang dianggap sebagai sang pakar tunggal. Guru yang nentuin apa yang dipelajari, gimana cara belajarnya, sampai kapan kita bakal diuji. Semuanya udah disetirin. Dan kalau kita perhatiin progresnya di sini, yang bikin narik banget itu justru di bagian dasarnya. Di level 1 pedagogi kelihatan jelas kalau kedewasaan pembelajar itu masih rendah. Makanya butuh kontrol super ketat dari instruktur dan struktur yang kaku. Ini wajar banget sebagai titik awal. Tapi jelas ya, ini bukan garis finish buat ASN modern. Lanjut ke bagian 3, andragogi. Bayangin karakter animasi kita tadi sekarang mulai berdiri dari kursinya. Dia udah nggak cuma diam, tapi mulai bergerak aktif nyari solusi buat masalah-masalah kerjaannya. Instrukturnya masih ada sih, tapi sekarang lebih banyak berdiri di sampingnya buat ngasih arahan aja. Kita udah masuk ke fase pembelajaran yang diarahkan diri sendiri, alias andragogi. Konsep yang dipopulerin sama Malcolm Knowles di tahun 70-an ini bahwa perubahan yang lumayan drastis loh. Kalau sebelumnya kita cuma peduli sama konten, sekarang ASN fokusnya ke pemecahan masalah. Peran pengajar juga bergeser, dari yang awalnya pakar absolut, berubah jadi fasilitator. Pembelajar udah punya otonomi buat ngarahin dirinya sendiri sesuai kebutuhan di tempat kerja saat itu. Bagian 4, heutagogi. Di era yang serba disrupsi digital ini, nyatanya andragogi aja masih belum cukup. Bayangin karakter kita sekarang bener-bener lepas dan merdeka. Dia lari ngelewatin labirin digital, loncat dari satu info ke info lain secara non-linear, tapi jelas tujuannya. Dia pegang kendali penuh 100% atas rute belajarnya. Inilah puncak evolusinya, otonomi mutlak, heutagogi. Dikenalin pertama kali sama Stuart Hayes dan Chris Kenyon di tahun 2000, heutagogi ini emang jawaban pamungkas buat abad 21. Di sini, kamu bebas merdeka nentuin jalanmu sendiri. Kamu yang bikin peta belajarnya, kamu yang cari sumber dayanya, dan bahkan kamu sendirian nentuin gimana cara evaluasinya. Pengajar, wah peran mereka udah berubah total, cuma jadi sekedar mentor atau teman diskusi bareng. Matriks ini ngerangkum perbedaannya dengan sangat brilian. Coba lihat baris otonomi. Dari yang super rendah di pedagogi, naik jadi menengah di andragogi, dan akhirnya melesat sangat tinggi di heutagogi. Struktur kurikulumnya juga berevolusi dari kaku, jadi fleksibel, sampai benar-benar non-linear. Tapi perhatiin deh, baris fokus. Di heutagogi, kita nggak cuma ngejar konten atau nekal satu masalah, tapi fokusnya ngebangun kapabilitas. Bagian 5, dari kompetensi menuju kapabilitas. Nah, pas kita ngomongin soal kapabilitas, ini bawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Ngapain sih kita repot-repot mendaki gunung evolusi sampai ke heutagogi segala?
Apa sebenarnya tujuan akhir dari ngerombak gaya belajar ASN ini? Jawabannya ada di perbedaan mendasar antara kompetensi dan kapabilitas. Gini, kompetensi itu sederhananya, kamu tahu cara ngerjain tugasmu hari ini di situasi yang udah ketebak. Tapi, apa itu cukup buat besok? Ya enggak dong, tantangan ke depan itu nggak ada yang tahu. Nah, kapabilitas itu saat kamu bisa pakai skill kamu buat ngadepin situasi yang benar-benar baru, asing, dan kompleks. Heutagogi itu nyetak ASN yang nggak cuma pintar, tapi capable. Dan pergeseran mindset yang revolusioner ini cuma bisa terjadi lewat apa yang namanya double loop learning. Kalau di single loop kita cuma sibuk nanya, gimana ya cara ngerjain tugas ini biar lebih gampang? Heutagogi maksa kita nanya lebih dalam. Loh, emangnya kenapa kita ngerjain ini dari awal? Ada cara lain yang lebih impactful nggak? Pertanyaan ini yang memicu refleksi kritis dan berani ngubah cara pandang kita. Bagian 6. Masa depan pembelajaran ASN. Terus, gimana pemerintah kita nerapin ide-ide canggih ini ke dunia nyata? Gimana caranya mewujudkan birokrasi kelas dunia itu? Jawabannya ada di transformasi lembaga pelatihan jadul menjadi sebuah ekosistem yang namanya corporate university atau gampangnya kita sebut Korpu. Korpu ini benar-benar ninggalin sistem diklat lama yang kerjanya cuma nunggu dipanggil buat masuk kelas. Ekosistem Korpu itu lincah alias agile dan pastinya serba digital. Belajar bisa kapan aja, di mana aja. Di dalamnya prinsip heutagogi itu ditanam dalam-dalam. ASN dituntut buat benar-benar mandiri nyari jalur belajarnya sendiri demi bantu organisasi capai visinya. Biar lebih kebayang, kita lihat deh contoh praktis penerapan model ini. Ini adalah model 10-20-70. Ini bukti nyata penerapan heutagogi di lapangan kerja. Karena disadari betul kalau ilmu yang paling nancep itu nggak didapat cuma dari dengerin ceramah di dalam ruangan ber-AC. Coba kita bedah angkanya ya, cuma 10% loh porsi belajar formal kayak di kelas, terus 20% itu datangnya dari interaksi sosial, kayak ngobrol sama mentor atau ikutan komunitas. Dan yang paling gede, tebak berapa? 70% terjadi langsung di tempat kerja lewat pengalaman harian. Angka 70% ini benar-benar ngegambarin jiwa heutagogi, berani eksplor yang belum diketahui sambil kerja beneran. Jadi, benang merahnya, karakter animasi ASN kita tadi udah mencapai bentuk akhirnya, sang ASN heutagogis. Mereka ini agen pembelajar yang otonom total dan canggih manfaatin teknologi digital. Mereka nggak pusing mikirin selembar sertifikat kompetensi dasar, tapi berburu kapabilitas. Mereka berani nerjang jalur yang nggak ketebak, dan mereka jadiin setiap tantangan di kantor sebagai ruang kelas mereka yang sesungguhnya. Keren kan? Pada akhirnya, evolusi ini nggak bisa kita hindari. Berpindah dari ruang kelas yang pasif ke kemerdekaan belajar yang mutlak itu adalah keharusan. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat kamu. Di tengah dunia digital yang larinya cepat banget ini, apakah kamu masih nunggu disuruh? Atau kamu udah merdeka buat ambil alih setir dan ngerancang rute belajarmu sendiri? Yuk, jadikan itu bahan renungan. Terus eksplorasi, terus adaptasi. Dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.